Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu daur hidup hewan. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan dari lahir atau menetas sampai dewasa. Dewasa di sini maksudnya adalah sampai hewan tersebut bisa berkembang biak. Daur hidup masing-masing hewan tentulah berbeda. Ada yang mengalami perubahan bentuk pada daur hidupnya atau mengalami metamorfosis. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk pada daur hidupnya. Untuk hewan yang bermetamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya, atau disebut hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Tapi ada juga yang mengalami perubahan tidak di setiap tahapan daur hidupnya, atau mengalami metamorfosis tidak sempurna. Supaya lebih jelas, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, Pak Guru akan menyajikan contoh daur hidup yang dialami oleh ayam. Daur hidup yang dialami oleh ayam dimulai dari, ya betul, dimulai dari telur. Setelah itu, telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam ini akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini sudah siap untuk berkembang biak. Nah, sampai situ berarti daur hidupnya telah selesai. Maka kita simpulkan daur hidup ayam dimulai dari telur, menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Apakah ayam mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk pada tahapan daur hidupnya? Jawabannya adalah tidak. Ayam tersebut hanya tumbuh menjadi lebih besar dan tidak mengalami perubahan bentuk pada daur hidupnya. Nah, jadi pada ayam tidak mengalami metamorfosis. Coba sebutkan hewan lain yang daur hidupnya seperti ayam yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh berikutnya adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Lalu telur akan menetas menjadi ulat. Ulat adalah tahapan dari daur hidup kupu-kupu yang merugikan manusia ya. Nah, ulat ini biasanya makanannya daun. Selain itu juga beberapa jenis ulat bisa menyebabkan gatal pada kulit manusia jika tersentuh. Setelah ulat, maka daur hidup berikutnya dia akan berubah menjadi kepompong. Pada tahapan daur hidup kepompong ada jenis ular yang menguntungkan manusia, yaitu ulat sutra. Pada tahapan kepompong ini, kepompongnya bisa diolah oleh manusia menjadi benang atau kain sutra. Dari kepompong, tahap daur hidup berikutnya yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dewasa sudah bisa atau bersiap untuk berkembang biak
menghasilkan telur lagi. Nah, maka daur hidup kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Apakah kupu-kupu mengalami metamorfosis? Tentu ya, kalian bisa lihat tadi. Pada daur hidup kupu-kupu, dia mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya. Apakah metamorfosisnya sempurna? Iya, betul. Metamorfosis pada kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna. Karena di setiap tahap daur hidupnya, dia mengalami perubahan bentuk. Nah, ada banyak hewan lain yang juga mengalami daur hidup seperti kupu-kupu ini. Nah, mereka mengalami metamorfosis yang sempurna. Contohnya, ada lebah, lalat, semut, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang berikutnya, Pak Guru punya contoh yaitu daur hidup belalang. Daur hidup belalang dimulai dari telur. Lalu dari telur akan menetas menjadi belalang kecil, ya, atau biasa disebut sebagai nimfa. Apa itu nimfa? Nimfa adalah hewan kecil yang bentuknya hampir sama dengan hewan dewasa atau induknya, tetapi ada beberapa bagian tubuhnya yang belum tumbuh. Seperti pada belalang kecil ini. Belalang kecil ini disebut nimfa karena dia belum memiliki yang namanya sayap. Lalu nimfa akan tumbuh menjadi belalang dan menjadi belalang dewasa atau kita sebut sebagai imago. Hewan dewasa atau belalang dewasa ini sudah siap untuk berkembang biak. Nah, daur hidup yang dialami oleh belalang adalah telur, nimfa, dan imago atau belalang dewasa. Apakah belalang mengalami metamorfosis? Iya, mengalami metamorfosis. Apakah metamorfosisnya sempurna? Tidak ya, karena dia hanya mengalami satu kali perubahan bentuk. Nah, anak-anak, itu tadi materi singkat tentang daur hidup hewan. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian tentang daur hidup hewan. Akhirnya, Pak Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.